Oke teman-teman ya, ini kita muat lagi, ini sudah ada sedikit, kita 5 kuintalan. Nah ini tambah ini lagi ya, mantap, walaupun mesin trek masih mantap. Oke baiklah ya kawan-kawan semua ya, ini untuk muatan kedua ya teman-teman. Ini lahan 2 hektar saja kita dapat muatan kedua teman-teman, walaupun mesin trek. Ini biasanya kalau musim buah puncak banyak sekali teman-teman. Nah itulah kelebihannya kita nanam jenis dura ini teman-teman ya. Musim trek kita masih tonase masih dapat ya kawan-kawan. Nah seperti itulah, makanya dikatakan kita menyesal. Kita tidak menyesal menanam sawit dura ini atau abal-abal ini. Treknya panjang ya, itu sudah biasa. Unggul itu sudah trek. Kalau memang sekiranya kalau unggul itu tidak trek pada masa saat ini teman-teman, otomatis di pabrik itu selalu mengantri teman-teman. Tidak mungkin kita kekurangan stok dan buah itu sedikit masuk, seharusnya ngantri. Karena rata-rata di sini juga banyak yang nanam sawit unggul teman-teman. Bukannya langka tapi banyak sudah yang nanam. Kita tinggal pilih, tergantung pilihan petani masing-masing ya teman. Nah kalau saya untuk menghindari hal-hal seperti itu, karena memang bobot buah itu sangat penting sekali. Nah di sini kita menanam tuh kita campur jenisnya teman-teman, antara dura dan yang tenera teman-teman. Nah seperti itu, itulah tekniknya. Memang nanti seandainya ya suatu saat mungkin yang ya ancaman lah, isu-isu ya orang ya, biasanya itu penjual bibit yang ngomong, yang sudah nanam sawit unggul, katanya nanti pabrik nggak nerima kalau sawit abal-abal. Nah itu omon-omon doang teman-teman. Kita soalnya di sini untuk sawit dura ini masih laku keras teman-teman, laku sekali, nggak ada yang dikembalikan. Yang dikembalikan tuh cuma buah mentah teman-teman, sama tandan kosong. Nah itu saja yang saya tahu. Kalau untuk buah dura kita tidak pernah dikembalikan di sini teman-teman. Yang penting matang sempurna diterima teman-teman, karena di pabrik itu semua ada harganya teman-teman. Karena saya tahu, saya pernah kerja di pabrik selama 7 tahun ya teman-teman, pabrik kelapa sawit ya. Awalnya saya sebelum bekerja sebagai petani sawit seperti ini teman-teman, saya adalah seorang karyawan di perusahaan swasta, yaitu perusahaan kelapa sawit teman-teman. Jadinya mulai semua stasiun pengelolaan sawit saya sudah tahu, saya sudah merasakan ya teman-teman selama 7 tahun. Nah selama 7 tahun itu kita sebagai buruh saya teman-teman, atau buruh harian lepas, bukan karyawannya. Kalau karyawan itu biasanya di tempat di satu stasiun, dia tidak pindah-pindah. Nah kita di stasiun manapun kita ditaruh teman-teman. Makanya kita untuk mengoperasikan di alat-alat di dalam pabrik itu sudah kita paham, walau kita sebagai pembantu di situ teman-teman, membantu di stasiun masing-masing. Misalnya kayak rebusan yang rusak, kita suruh diperbantukan di rebusan. Boiler yang rusak atau boiler yang kekurangan orang, kita akan dibantukan ke situ. Makanya kita tahu. Soalnya soal cangkang dan karnel ini sangat laku di pabrik teman-teman, sangat laku dia. Banyak pembelinya teman-teman. Nah seperti itu, nggak ada ruginya sebenarnya. Yang rugi yang tidak terjual tuh hanya tangkos sama fibernya saja teman-teman yang tidak laku. Kalau seperti CPO, cangkang, karnel itu semuanya laku, semuanya ada pembelinya teman-teman. Memang kita akui teman-teman, memang yang dijual duluan itu adalah CPO yang punya nilai. Makanya sekarang banyak penelitian pembibitan, jenis-jenis pembibitan yang ada di Indonesia ini adalah jenisnya di spektik ke dura, karena rendemen CPO nya sangat tinggi teman-teman. Karena yang nilai jual utamanya yaitu teman-teman. Nah makanya itu kita diwajibkan untuk menanam sawit unggul teman-teman. Nah sementara untuk kita mendapatkan bibit sawit unggul ini biasanya dengan syarat teman-teman, dengan syarat tidak bisa semua toko sembarang yang menjual teman-teman. Dia harus punya izin, penyalur pun dia harus ada izinnya ya teman-teman ya, harus ada izin. Tidak bisa kita menyalurkan secara sembarangan untuk bibit sawit jenis unggul ya teman-teman. Sementara kita petani swadaya kalau mau beli syaratnya harus ada KTP dan surat tanahnya teman-teman dalam prosesnya. Tapi memang kita akan usahakan nanti kita untuk bibit yang ini kita pakai, kita akan ganti dengan bibit yang unggul teman-teman.
tetapi masih tetap kita pertahankan. Kita akan campur dengan bibit yang abal-abal karena kita mencari berat. Nah, resikonya ya teman-teman pada saat musim trek seperti ini, kalau buah itu sedikit ya teman-teman, otomatis hasilnya kurang dan ringan. Nah, ini seperti ini kita tanam abal-abal sebanyak ini kita dapat ya. Ya alhamdulillah 1 hektar atau 2 hektar kita dapatnya segini teman-teman. Nah, ya kita patut syukuri saja ya teman-teman ya. Walaupun kita tanam bibit yang biasa yang katanya tidak bagus, tetapi yang kita rasakan hasilnya teman-teman. Itu sebenarnya kalau kita tahu sudah rasa hasilnya, mendapatkan hasilnya dari si sawit ini, kita otomatis akan senang melakukan perawatan. Tapi ya itu tadi, kita harus pandai-pandai manajemennya teman-teman, mengatur pengolahan keuangan dalam bertani sawit. Kalau tidak, kita habis-habis di situ saja teman-teman. Soal perawatan ini memang biayanya cukup besar juga teman-teman. Contohnya seperti pupuk sekarang pada mahal ya. Kemudian obat-obat rumput pada mahal, dan ongkos dan biaya untuk perawatan seperti penyemprotan bayar karyawannya juga cukup pada mahal. Karena memang kondisinya kita sekarang ini dituntut untuk pada mahal ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini kita sudah melakukan muatan, sudah pulus seperti ini, kita akan langsung ke pabrik saja teman-teman. Nah, inilah kita dapat ya teman-teman. Kita tidak terlalu susun rapi ya, asal-asalan saja susunannya, yang penting nggak tumpah atau runtuh ya. Nah ini proses kita sampai di pabrik ya. Nah, ini kita menimbang kosong, kita tidak bisa ambil gambar ya posisi pas bongkarnya ya, karena kita nanti kena teguran dari pihak pabrik karena kita tidak boleh mengambil gambar di dalam pabrik ini. Kita, nah ini tonasenya 2 ton lebih.